Salam jumpa Bapak Ibu di studio serta pemirsa di rumah. Dalam rangka memperingati HUT Media Indonesia ke-50, sebagai sebuah tradisi kami menampilkan pejabat publik untuk menyampaikan Stadium General atau kuliah umum. Tujuannya adalah agar visi, misi diketahui oleh publik, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan, mengontrol, bahkan kemudian mendiskusikan, karena salah satu tugas media massa adalah membangun wacana publik. Kita undang ke atas pentas Menteri BUMN Erick Thohir. Ya, jadi kita hari ini akan meminta Pak Erick menyampaikan visi, roadmap, misi BUMN dalam 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan sampai 5 tahun ya Pak Erick ya. Mudah-mudahan. Ya. Tapi kalau pembantu presiden mesti siap juga diberhentikan dalam setahun. Di sini banyak yang siap menggantikan. Insya Allah. Oke, kita dengarkan bersama-sama, kita simak bersama-sama kuliah umum Menteri BUMN Erick Thohir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Tentu kita awali, karena saya pembantu presiden, harus didasari oleh visi presidennya dulu. Jadi ada 5 visi presiden, yaitu 1, yaitu pembangunan infrastruktur, yang terbaru yaitu pembangunan sumber daya manusia. Apalagi kita tahu dari 271 juta penduduk Indonesia, itu mayoritas sekarang usianya di bawah 35. Yang memberatkan juga ketika kita bicara sumber daya manusia, rata-rata mayoritas hanya lulus SMP. Nah, hal-hal ini yang harus mau tidak mau kita hadapi secara bersama-sama. Yang lainnya di sini tentu mendorong investasi. Karena tidak mungkin tadi kalau kita bicara pembangunan lapangan kerja, tetapi tidak ada investasi baru. Investasi baik yang dilakukan BUMN, investasi yang dilakukan oleh partner dari luar negeri ataupun swasta, bahkan investasi yang juga langsung kepada desa-desa atau daerah sektor pendukung lainnya. Situlah kenapa Presiden juga sekarang bagaimana menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus berkelanjutan, dan ini momentum yang luar biasa ketika kita bicara China, India slowing down. Tapi kita masih punya potensi untuk konsisten ataupun meningkat. Tentu yang lainnya kita bicara reformasi birokrasi. Karena mohon maaf, kita juga tidak mau, khususnya contoh di BUMN sendiri, yang kita harusnya menservis daripada BUMN-nya, tapi kita bagian dari malah memperpanjang birokrasi. Yang terakhir tentu penggunaan APBN yang benar-benar diperlukan. Hal ini tentu juga berkelanjutan dengan 7 agenda pembangunan RPBJM daripada Presiden sendiri tahun 2020 sampai 2024. Saya langsung ke slide berikutnya. Nah, inilah yang kenapa daripada visi Presiden, dari rencana kerja, kita coba simpulkan menjadi 5 langkah strategis yang ada di BUMN untuk 2020 sampai 2024. Yaitu 1, bahwa suka tidak suka, BUMN sendiri harus membalance yang namanya bisnis dan juga public service. Itu realita. Itulah keunikan BUMN sendiri. Yang kedua, dengan era disrupsi atau perubahan industri yang terjadi, transformasi daripada perusahaan-perusahaan BUMN ini harus juga siap. Tidak bisa business as usual. Karena ini era disrupsi yang terjadi. Pertanyaannya, apakah yang namanya bank masih eksis di 20 tahun yang akan datang? Telekomunikasi yang tadinya voice data, apakah data akan masih ada? Atau berubah lagi, data semua jadi free?
tentu di BUMN lainnya juga hal yang sama. Karena itu inovasi daripada bisnis model ini yang kita akan juga perbaiki di masing-masing BUMN, yang tidak lain juga saya harapkan salah satunya kembali ke core bisnisnya. Harus menjadi expertnya di bisnisnya itu. Jangan, mohon maaf, kayak pengusaha awal, palu gada, palu mau gua ada. Justru harus balik ke core bisnisnya. Karena footprintnya, karena kekuatan keuangannya, karena dukungan dari pemerintahnya, harus juga menjadi create expertise itu. Dan tentu tetap membangun yang namanya ekosistem yang sehat, sinergi yang sehat dengan pihak-pihak yang memang dibutuhkan dalam membangun ekosistem itu. Baik swasta, baik pemerintah daerah, ataupun desa, ataupun strategic partner. Yang ketiga, tentu teknologi. Suka tidak suka, kita sekarang sudah harus bermain teknologi. Banyak sekali sekarang penemuan-penemuan yang harus diimplementasikan, dan jangan sampai BUMN yang sudah punya kekuatan itu justru terlena. Sekarang ada yang namanya electric battery, yang terjadi perubahan yang luar biasa di industri mobil. Padahal kita salah satu produser nikelnya. Apakah kita tidak mau menjadi salah satu produser electric battery itu? Toh di BUMN banyak. Ada di industri strategisnya yang bisa mempelajari terus inovasi ini. Ada di miningnya, bahkan nanti kalau servis daripada marketnya, kita ada PLN-nya, ada listriknya. Kita ada pom bensin yang bisa dirubah, nggak usah buat mobilnya. Sama juga di industri batu bara, ada yang namanya gasification. Yang merubah batu bara itu menjadi kebutuhan lain. Yang keempat, semua yang di-spend harus ada multi back-nya. Apakah uang, apakah servis kepada masyarakatnya. Tidak bisa. Ya, mohon maaf, misalnya seperti dulu-dulu asal PMN aja. Yang banyak sekali akhirnya proyek mangkrak. Saya yakin teman-teman di BUMN dan tentu dengan pengawasan publik yang sangat terbuka, kita tidak mau menjadi bagian oknum yang di kemudian hari dipersalahkan. Dan poin nomor 5. Kenapa saya tekan nomornya? Gaji di BUMN tidak kalah dengan swasta. Jadi penting sekali kita mengupgrade soft skill kita. Bukan menyalahkan, oh gajinya gede, nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan, tapi kita mesti upgrade soft skill kita. Ini yang namanya kita harus terus benchmarking. Apakah Pertamina dengan leading daripada industrinya sudah belum benchmarking secara human capitalnya kepada Total, Chevron, dan lain-lainnya? Atau kita happy dengan business as usual di Pertamina? Nah, hal-hal ini 5 yang kita akan terapkan ke depan, dan saya yakini berlaku untuk siapapun menterinya. Karena kita tidak mau menjadi bagian tadi. Ya, karena saya jadi menteri hari ini tidak memikirkan menteri yang masa datang. Kalau bisa menteri yang masa datang gagal. Nggak mau. Terima kasih juga, ini tentu hasil kerja menteri-menteri sebelumnya juga. Di mana profitnya bisa seperti ini, nilai asetnya juga sangat besar, ya. Yang saya ingin pastikan dari fondasi ini kita punya impact yang lebih besar lagi. Kita akan memapping BUMN kita. Satu, yang namanya surplus creator. Artinya BUMN yang benar-benar
Ya kalau kita orang bisnis bicaranya economic animal. Yang tidak ada mengenal subsidi atau penugasan negara, ya. Karena dia harus bersaing dengan tadi asing ataupun bersaing dengan swastanya dalam kondisi yang baik, bukan anti swasta ya. Contohnya ya Bank Mandiri ya akan berbeda dengan BRI. Ya benar-benar korporasi. Ya, apalagi dengan sekarang masuknya bank-bank asing mengakuisisi bank swasta di Indonesia. Apakah kita harus mengalah? Seperti tadi di industri koran yang harus tunggu saja. Kan nggak bisa. Walaupun gimana, setiap tahunnya BUMN mengkontribusi 467 triliun baik dari dividen maupun dari pajak dan lain-lain kepada negara. Kalau 467-nya hilang, ya, hanya income daripada negara hanya dari pajak, kuat nggak kita melakukan pembangunan yang extraordinary yang sangat diharapkan untuk tadi Indonesia? Tidak hanya wacana, tapi tidak bisa mengimplementasi supaya menteri-menteri ke depannya bisa berkelanjutan. Saya ingin memastikan 467 triliun itu 15 tahun lagi bisa lebih besar. Bukan malah shrinking, bahkan mati. Nah, yang kedua di sini yang dinamakan strategic value. Asetnya besar, tetapi public service-nya harus. Seperti tadi saya contoh BRI. Karena dia sangat powerful dengan footprint-nya di daerah. Ya dia untuk melakukan KUR dan lain-lainnya bisa. Tapi Bank Mandiri nggak bisa. Karena strukturnya dan dulu kelahirannya memang awalnya seperti itu. Atau seperti BUMN, seperti PLN. Ini masuk dalam kategori ini. Asetnya besar, ya kan, fungsinya jelas, distribusi listrik yang sekarang ya, bukan buat listrik. Yang buat listrik biar aja swasta. Ya, karena realita, kita harus membangun 35.000 untuk memastikan supaya tahun 2045 ekonomi kita terus tumbuh. Nah beda kita sama Cina. Di Cina mungkin ya kalau PLN dipanggil direksinya dia bilang, saya mau semua terang. Di mana saja ini uangnya. Apakah perusahaan BUMN seperti itu? Yang ada penugasan cari uang sendiri. Jadi realita harus berpartner. Yang kita harus pastikan distribusi listriknya. Jangan mati, jangan sampai ada apa-apa. Dan yang bangun power plant-nya silakan. Asal harganya benar, nggak dimainin. Yang ini harga segini, yang ini harga segini. Karena apa? Nggak tahu. Kan nggak bisa begitu. Nah ini masuk kategori di sini. Tentu yang namanya welfare creator, bulog, pupuk, ya memang itu heavy di dalam subsidi. Yang kasihan direksinya KPI-nya nggak jelas. Jadi semuanya pengen menjadi surplus kreator, nggak ada yang mau di welfare. Kenapa? Pada mau negeri semua. Nah ini yang KPI-nya juga kita harus perjelas supaya fair play. Karena kuncinya apa? Kita mau profesional dan transparan di BUMN. Untuk di luar dan untuk yang di dalam. Dan tentu ada yang namanya tadi dead weight. Yang posisinya ya mohon maaf meremelek. Yang tidak jelas. Ya. Karena itu salah satunya juga saya sedang minta dukungan daripada Pak Presiden dan Menteri Keuangan supaya sebagai pengelola aset, bukan pemilik. Nah karena itu saya juga meminta salah satunya bisa memerger dan melikuidasi. Karena jangan kaget nanti. Dan ingat dari 210 triliun tadi 73-76% itu hanya dari 15 perusahaan.
Jadi yang 127 dibagi titik-titik berapa? Nah, karena itu kita ingin coba mengecilkan klaster kita. Seorang CEO, seorang entrepreneur pengusaha bisa mengelola 142 perusahaan. Sebagai dirut Pertamina, ya kemarin dirut sama Komut, baru meeting sama saya, angkanya salah lagi. Apa? Salah lagi ini jumlah perusahaannya. Laporannya 167, diperiksa lagi 200. Siapa direksi yang bisa mengelola 200 perusahaan? Siapa? Orang terpinter di Indonesia pun tidak mungkin bisa mengelola 800 perusahaan. Karena itu kita harus buat klaster diperkecil dengan merger dan likuidasi tadi. Agar efisiensi ini terjadi. Jangan sampai ada lagi satu direksi jadi 10 komisaris. Yang namanya di swasta sendiri kadang-kadang kita mendirikan PT cukup satu komisaris satu direksi. Dengan reporting system yang jelas. Buat apa sekarang di anak-anak perusahaan mesti komisarisnya 8, direksinya 5. Padahal di holdingnya juga udah. Nah ini yang tadi efisiensi daripada operasional. Dengan ada klaster ini yang kita harapkan. Yang lainnya tadi untuk BUMN saling berkoordinasi dengan BUMN lainnya biar terjadi sinergi. Contoh yang tadi electric battery itu. Dan pengembangannya dan distribusinya kepada market. Ya mohon maaf, namanya bisnis ada juga yang namanya market domination. Nah, ini harus terjadi. Salah satunya yang saya akan soroti ke depan mengenai logistik. Kenapa? Biaya logistik kita mahal sekali. Setiap berhenti di satu tempat, ya kemarin saya meeting sama PGN. Ya, mohon maaf, setiap berhenti di satu port bayar terus. Apalagi di dalamnya servisnya dimonopoli. Kalau nggak mau harga segini ya jangan nurunin barang. Kan nggak bisa. Ada kepentingan yang lebih besar di logistik itu. Nah hal-hal ini yang kenapa klaster-klaster ini kita harus lakukan selain yang tadi prioritasnya. Nah ini contoh saja. November kemarin saya mendadak sidak di Bali. Saya ingin real, ya, Pelabuhan Benoa. Pelabuhan Benoa tentu Bali sekarang dengan adanya percepatan 5 tujuan para wisata lain, pasti Bali sebagai crown-nya akan terganggu. Ya bukan belain Bali, tapi ini realita. Dari data 20 kunjungan kota terbesar turis di dunia, apa di ya di dunia kalau nggak salah, itu Bali masuk, tapi Bangkok yang nomor 1 kalau nggak salah. Nah, jadi terlepas dari tujuan wisata yang lain, Balinya tetap mesti harus dibedakin. Salah satunya ya bagaimana kita juga tadi bersinergi dengan negara tetangga Singapura yang memang suka nggak suka cruise-nya sudah jalan, pesawat itunya, kapal cruise-nya, pesiarnya, yang kita belum siap. Tapi masa cuma dilewatin dari Indonesia ke Australia, Australia ke sana, terus di pulau-pulaunya kita cuma buang sampah. Nggak ada economic value buat tempat yang disinggahin. Ya kenapa? Ya salahnya kita, jangan salah mereka. Nggak siapkan fasilitasnya. Nah contoh ini di Bali, bayangkan sekarang ini yang kita bangun. Bahwa yang kuning itu, karena itu mukanya, dan di situ kapal pesiar akan 4, di situ ya harus menjadi tadi. Fokus kepada kapal pesiarnya. Dan di situ ada UMKM, art market, dan juga fasilitas publik dan retail. Dan kalau bisa ini juga local players. Jangan merek asing terus. Kita bangun juga yang namanya hutan kota.
Ya, karena kita jangan sibuk membangun-bangun tapi fungsi daripada lingkungan kita tinggalkan. Di sini makanya nanti kita akan rapat bersama gubernur dan juga nanti pengusaha-pengusaha daerah, kadin daerah kita libatkan. Dan penduduk sekitarnya kita libatkan. Kita harus tetap membangun ekosistem yang sehat. Yes, BUMN dan BUMN, tapi yang namanya swasta, BUMD, Bunbes harus menjadi bagian terpenting. Sama dengan desa, kita ada pembangunan yang namanya tentu ya di daerah-daerah, ya ada yang semen Rembang, contoh salah satu yang di bawah Semen Indonesia, di situ ada 5 desa, ya. Kita harus libatkan pembangunan ekonomi ini. Apa? Air bersih, taman, transportasi pegawai itu outsource aja, ngapain kita bikin sendiri. Jangan-jangan sampai suplai baju seragam nanti dibuat. Itu kasih aja UKM, itu kasih aja teman-teman di desa. Dan alhamdulillah impactnya apa? Saya rasa dari hitungan kemarin per desa itu kira-kira nanti dapat 3 miliar per tahun. Sangat besar. Pemerintah sudah membangun yang namanya pedesaan itu kalau nggak salah kurang lebih 1 miliar. Tapi ya daerah-daerah yang seperti ini harus rasakan lebih. Ini yang juga saya ingin juga dalam bekerja sama kementerian ataupun BUMN kita jangan hanya bisnis deal, penciptaan lapangan kerja. Nah kalau cuman kita ngerekrut pegawai, ya apalagi sekarang di era disrupsi ternyata ngurangin pegawai, ini akhirnya hanya lip service. Kontradiksi. Karena itu di setiap deal kita berusaha adanya add value. Walaupun tidak mudah sampai hari ini. Tapi kita harus ada visi ke sana. Contoh, ya ini belum terjadi. Ketika kita meeting di Abu Dhabi, kita ada 5 meeting, 4 goal, 1 belum. Dengan Abu Dhabi Airport Authority. Mereka ingin menjadi bagian daripada pembangunan tourism di Indonesia, para wisata. Karena suka tidak suka, Abu Dhabi itu menjadi super hub seperti Singapura untuk turis Timur Tengah dan Afrika. Tapi in return mereka mau partneran dengan AP kita, Angkasa Pura. Boleh. Mau ngelola yang mana boleh, asal jumlah turisnya naik. Ya, seperti yang kita lakukan di Labuan Bajo, tapi itu bukan BUMN. Bagaimana internasional punya operator bisa dilibatkan supaya turisnya naik. Nah tapi kita bilang sama Abu Dhabi, kalau kita kasih kesempatan berpartner, boleh dong 20% pegawai yang di Abu Dhabi Airport itu jangan hanya orang Filipina, orang Indonesia juga lah 20%. Tapi belum terjadi. Ya, sama. Kita mau holdingkan rumah sakit. Ngapain? Perusahaan-perusahaan yang tadi fokus di core bisnisnya bikin rumah sakit. Yang ada rumah sakitnya nggak servis yang baik. Dengan kita holdingkan rumah sakit, ya, insya Allah Juni ini jadi holdingnya. Tetapi ini ada kesempatan apa? Kalau kita punya strategic partner dari Jepang. Jepang itu perlu 350.000 suster. Karena kita berpartner dengan Jepang, ya, harus dong di bawah holding rumah sakit itu juga ada sekolah untuk suster. Atau add value buat kesehatan service. Nah, tapi di training dari awal bahasa Jepangnya, kultur Jepangnya. Supaya tadi ketika berpartner akses daripada 350.000 suster itu bisa juga buat kita, jangan Filipina lagi. Karena pembangunan ke depan untuk lapangan kerja itu tidak hanya di Indonesia, kita harus juga buka outsource untuk negara lain. Sayang,
Yang lainnya juga know-how. Ya, kita penting, bukan teknologi, know-how. Sama, salah satu perjanjian di Abu Dhabi bagaimana tadi Inalum belajar sama EGA, ya, supaya tadi capability daripada sumber daya manusia Inalum juga meningkat. Sama tadi yang saya bilang, kenapa sih Pertamina nggak pernah studi banding dengan Total atau Chevron? Supaya jangan terjebak, oh kita hebat. Mana dibandingin Petronas saja jauh. Nah, benchmarking ini know-how-nya harus terbuka. Toh buat kita juga gitu. Lalu tentu mendorong transfer teknologi juga penting. Ya, jangan sampai kita berpartner dengan ya orang lain, mau LG, mau apa bikin baterai, tapi kita cuman ini aja, tapi transfer of teknologinya nggak dikasih. Jangan. Dan tentu yang terakhir, kami terus mengejar KPI ini. Dan saya tidak mau di kementerian ini tadi kita tidak punya target-target. Karena tadi kita ini bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Tapi bukan karena supaya 5 tahun. Tapi percuma sekali kalau kita yang ada di kementerian ataupun direksi BUMN diberi amanah. Karena Bapak Ibu kan putra terbaik juga. Bayangan mengelola aset segitu besar. Tetapi amanahnya tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sayang. Kalau cuma duduk-duduk aja. Kita harus punya target-target. Alhamdulillah kita lakukan KPI itu bahkan kalau bisa dipercepat. B30 kita sudah laksanakan yang tadinya targetnya 2020. Restructuring dan operasional TPPI yang sudah berapa tahun, saya 15 tahun kali. Karena bergulit di situlah mafia-mafiaan. Kita sikat. Restructuring, habis restructuring ada isu lagi nanti karena operasional. Sama, itu ada lagi. Karena itu apapun yang kita kerjakan mesti berkesinambungan dengan kementerian berikutnya. Ataupun di direksi nanti saya harapkan ada yang namanya retraining dengan direktur-direktur. Atau yang di generasi di bawahnya akan bisa supaya blueprintnya jalan. Yang terjadi di Telkom, ya, yang terjadi di masing-masing perusahaan harus ada jalan. Jangan juga jadi direksi, gue jadi dirut kan 3 tahun habis ini belum, udahlah. Nah, ya kan mesti ada dong regenerasi di bawahnya. Talent pool, masa dari 142 BUMN talent poolnya cuman yang ngomong bukan saya loh, menteri sebelumnya. Bahwa memang talent pool yang ada di tadi perusahaan-perusahaan BUMN hanya beberapa. Jumlahnya 142, masa nggak bisa sih 10%-nya harus jadi talent pool? Kalau enggak akhirnya di situ-situ aja. Sekarang pergantian direksi komisaris BUMN di situ-situ aja muternya. Makanya kita akan tarik juga orang-orang yang dari luar untuk bangun. Dan saya yakin ya dengan direction yang baru di kementerian dan semua yang ada BUMN, saya yakini kalau kita profesional, kita transparan, insya Allah lah jalannya akan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.